3 fakta menarik usai Persija Jakarta kalahkan Dewa United. Masih unbeaten, Persija Jakarta paham caranya untuk menang. Pekan 4 Super League, 3 laga ditunda, Persija Jakarta pimpin klasemen jelang jeda internasional. Prihatin dengan krisis di Jakarta, pelatih Persija, Indonesia negara luar biasa, tidak pantas mengalami situasi ini. Mauricio Souza angkat bicara soal pita hitam Rizky Ridho. Dia sangat sedih. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. 3 fakta menarik usai Persija Jakarta kalahkan Dewa United. 1 gol debut. Gol ke gawang Dewa United menjadi yang pertama bagi Van Basten Souza untuk Persija Jakarta. Pemain asal Brasil itu membutuhkan 333 menit dalam 4 pertandingan untuk mencetak gol debut. Ini menjadi kabar baik buat Persija. Souza membuktikan sebagai gelandang bertahan mampu menjadi alternatif pemecah kebuntuan tim. 2 tambah gol. Maswell berhasil menambah pundi-pundi golnya untuk Persija. Gol ke gawang Dewa United menjadi yang keempat dicetaknya pada Super League. Uniknya, Maswell selalu mencetak gol dalam 4 pertandingan awal musim ini. Pemain asal Brasil bisa jadi kandidat kuat top scorer di 2025-26. 3 perburuk catatan. Kekalahan dari Persija Jakarta membuat Dewa United memperburuk catatan head-to-head. Dengan demikian, Dewa United sudah kalah 4 kali dari Persija, menang 2 kali, dan imbang sekali. Hasil ini juga menjadi bukti pasukan Jan Olde Riekerin belum stabil pada Super League. Dalam 4 laga yang sudah dimainkan, Dewa United menelan 3 kekalahan dan baru sekali menang. Masih unbeaten, Persija Jakarta paham caranya untuk menang. Persija Jakarta masih berstatus sebagai tim yang belum terkalahkan sejauh ini di Super League 2025-2026. Macan Kemayoran menang 3-1 di kandang Dewa United dalam laga pekan keempat yang digelar di Banten International Stadium. Laga itu tidak melulu berjalan mulus bagi Persija Jakarta. Maswell sempat membuat Macan Kemayoran unggul di menit ke-30. Namun, Dewa United tidak mudah menyerah dan menyamakan kedudukan di menit ke-51 lewat gol dari Alexis Mesidoro. Persija Jakarta mampu mengamankan 3 poin berkat gol dari Van Basten Souza di menit ke-63 dan Alano di menit ke-4 injury time babak kedua. Persija Jakarta kini masih nyaman berada di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026. Tim asuhan Mauricio Souza memiliki 10 poin dari 4 pertandingan. Gelandang Persija Jakarta, Fabio Calonego berbicara mengenai kemenangan timnya di kandang Dewa United. Ia merasa laga itu secara taktik tidak berjalan sesuai rencana. Namun, Fabio Calonego menyebut bagaimana Persija Jakarta memiliki kekuatan untuk terus melaju dan mampu meraih kemenangan. Setelah pertandingan kami berbicara, dan saya setuju dengan Coach Mauricio. Tidak setiap pertandingan bisa berjalan mulus secara teknik, tapi hari ini kami menunjukkan kekuatan tim ini dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tutur Fabio selepas laga. Lebih lanjut, Fabio Calonego menegaskan target yang ingin dicapai Persija Jakarta di Super League 2025-2026. Macan Kemayoran harus mampu menjadi juara. Kami memperlihatkan apa yang kami inginkan, yaitu tujuan Persija tahun ini untuk menjadi juara, tegas Fabio. Super League 2025-2026 akan memasuki waktu rehat sejenak untuk memberi kesempatan hadirnya FIFA Matchday. Laga-laga pekan kelima ajang itu akan digelar pada 11 September mendatang. Pekan 4 Super League, 3 laga ditunda, Persija Jakarta pimpin klasemen jelang jeda internasional. Pekan keempat Super League telah berakhir seiring keputusan ditundanya 3 laga. Persija Jakarta memimpin klasemen sementara jelang jeda internasional bergulir. Terdapat 3 laga yang ditunda pada pekan keempat Super League dan pelaksanaannya akan diumumkan kemudian hari. Penundaan tersebut diputuskan lantaran pihak kepolisian tidak memberikan izin keramaian di venue pertandingan. Hal ini merupakan buntut dari aksi unjuk rasa masyarakat masif yang merata di seluruh Indonesia, utamanya di daerah-daerah tempat klub tuan rumah seharusnya menggelar pertandingan. 3 laga tersebut adalah PSM Makassar menjamu Persebaya Surabaya di Parepare, Persita Tangerang menghadapi Semen Padang di Banten, dan Persib Bandung berjumpa Borneo FC di Bandung.
Pemuncak klasemen saat ini diduduki oleh Persija Jakarta yang kembali ke jalur kemenangan. Macan Kemayoran berhasil melibas Dewa United dengan skor 1-3 di Banten International Stadium. Kemenangan ini membuat pasukan Mauricio Souza menggeser posisi Borneo FC di puncak klasemen. Pesut Etam yang belum terkalahkan dalam 3 laga awal, masih memiliki 1 tabungan pertandingan, yakni menghadapi juara bertahan Persib Bandung. Hasil tersebut sekaligus kembali memberi hasil minor bagi skuad Jan Olde Riekering. Dewa United duduk di peringkat 16 klasemen sementara dengan 3 poin hasil dari 3 kekalahan dan 1 kemenangan. Super League akan memasuki jeda internasional dan memulai kembali laganya pada Kamis 11 September 2025 mendatang. Prihatin dengan krisis di Jakarta, pelatih Persija, Indonesia negara luar biasa, tidak pantas mengalami situasi ini. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, berharap situasi keamanan di Indonesia, khususnya Jakarta, bisa mereda. Ia bahkan sampai membandingkan negara asalnya dengan Indonesia. Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan 3-1 saat bertandang ke markas Dewa United di Banten International Stadium. Serang, gol-gol dicetak oleh Maswell, Van Basti Sousa e Silva, dan Alano Lima. Ini menjadi kemenangan ketiga buat Persija Jakarta di Super League. Meski demikian, Mauricio Souza mengaku bahwa Dewa United adalah lawan terberat Persija Jakarta sejauh ini. Sementara itu, bagi Dewa United, ini menjadi kekalahan ketiga dari 4 pertandingan di Super League 2025-2026. Selepas pertandingan, Mauricio Souza membuka sesi konferensi pers dengan kalimat menyentuh. Baginya, Indonesia adalah tempat yang sangat aman, sehingga apa yang tengah terjadi saat ini sungguh tidak menggambarkan kehangatan selama ia tinggal di Jakarta. Saya mau bicara satu hal, saya datang dari negara yang luar biasa, Brasil. Tapi satu negara itu banyak masalah, kriminal, kata Mauricio Souza. Dan saya datang ke sini, ketemu satu negara yang luar biasa, mereka terima kami dengan hati, kami bisa aman kalau di jalan, kami tidak khawatir mengalami pencurian, kami merasa safe. Saya rasa Indonesia tidak pantas mengalami situasi seperti ini. Dan saya minta, saya coach Persija Jakarta, stay safe Jakarta. Kita harus tenang supaya semua bisa beres, tambahnya. Mauricio Souza angkat bicara soal pita hitam Rizky Ridho. Dia sangat sedih. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, membeberkan alasan Rizky Ridho, kapten tim, mengenakan pita hitam pada laga melawan Dewa United FC dalam pekan keempat Super League 2025-2026 di Banten International Stadium. Duel Dewa United versus Persija Jakarta berlangsung saat kondisi di Jakarta memanas. Demonstrasi terjadi secara masif sejak tanggal 25 Agustus dan memasuki ketegangan tinggi pada 28 hingga 29 Agustus 2025. Seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan gugur dalam satu situasi chaos. Pria berusia 21 tahun itu ditabrak dan dilindas kendaraan anti-peluru milik Brimob. Banyak masyarakat Indonesia yang kemudian berduka atas apa yang menimpa Afan, tak terkecuali Rizky Ridho. Kapten Persija Jakarta itu sempat mengunggah sebuah Instastory berkaitan dengan insiden tersebut, dan puncaknya adalah ketika menjadi satu-satunya starter yang melingkarkan pita hitam di lengannya. Selepas pertandingan tersebut, pada sesi konferensi pers, Mauricio Souza buka suara. Ia mengaku tidak memberikan instruksi khusus kepada para pemainnya. Namun keputusan Ridho adalah sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan bek timnas Indonesia tersebut, serta mewakili perasaan elemen klub Persija Jakarta. Dia merasa tidak enak dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ridho sangat sedih dengan apa yang terjadi, kata Souza. Di sesi terpisah, Ridho juga tidak banyak berkata-kata. Agaknya, sikap yang ia tunjukkan sudah sangat mewakili betul apa yang dirasakannya. Stay safe Jakarta, kata Ridho singkat saat berjalan meninggalkan Banten International Stadium.